Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari M. Hadian Hafifi, Muawalul Husnadani, saya sendiri M. Farhan, Ita Uswatun Hasanah, dan M. Rifki Haikal. Di sini kami akan membahas tentang ketauhidan kelompok-kelompok Syiah. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, dibawa oleh seorang nabi yang amin. Islam memberi penerangan bagi umat manusia dan menuntutnya kepada jalan yang lurus. Diketahui bahwa tauhid memiliki pengaruh dalam kehidupan. Pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Satu-satunya hal yang dapat mengontrol dan mendorong manusia untuk selalu taat terhadap aturan yang ada dan menjauhi semua larangan yang diberlakukan adalah keyakinan terhadap adanya zat yang maha mutlak, yang maha kuasa, selalu mengawasi dan mengetahui segala tindakan yang dilakukan. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, Islam terus berkembang ke berbagai wilayah Arab dan bahkan keluar Arab. Kekuasaan kaum muslimin semakin luas. Di saat itu pula, berbagai persekongkolan muncul, terutama dari kaum Yahudi. Adalah Abdullah ibnu Saba, tokoh Yahudi yang masuk Islam pada masa Utsman bin Affan. Ia mendapatkan celah kesempatan untuk melaksanakan rencananya memperkeruh suasana kedamaian pada kaum muslimin, juga turut menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Pada masa Utsman, muncul propaganda dan konspirasi dari Yahudi membisikkan kepada sebagian kaum muslimin bahwa Ali merupakan orang yang sah menduduki khalifah. Maka muncullah orang-orang yang mengatakan bahwa Ali dan kedua putranya Hasan dan Husain serta keturunan Husain radhiyallahu an adalah orang yang lebih berhak memegang kekhalifahan Islam daripada yang lain. Kekhalifahan adalah hak mereka berdua. Propaganda ini menemukan tanah yang sangat subur di Al-Madain, ibu kota Imperium Persia. Terlebih bahwa Husain telah menikahi putri Kaisar Persia, Yazjazir, yang singgasananya dihancurkan oleh pasukan Islam yang telah menang. Hal inilah yang barangkali merupakan sebab terpusatnya para imam Syiah sejak imam keempat dan keturunan Husain dan disingkirkan keturunan Hasan. Menilik Syiah. Menurut bahasa, Syiah berasal dari bahasa Arab Syi'a yasyi'u syi'an syi'atan, yang berarti pendukung atau pembela. Al-Fairuz Abadi menjelaskan bahwa Syiah seseorang merupakan pengikut dan pendukungnya. Kelompok pendukung ini bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, laki-laki maupun perempuan. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide individual atau kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyai'u, yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati itu dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Adapun Syiah secara terminologi memiliki banyak pengertian. Belum ada pengertian yang mampu mewakili seluruh pengertian Syiah. Kesulitan ini terjadi karena banyak sekte-sekte dalam paham keagamaan Syiah. Dalam ensiklopedia Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Syiah Ali adalah pendukung dan pembela Ali. Sementara Syiah Muawiyah adalah pendukung Muawiyah. Pada zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kata Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam belum dikenal. Pada saat pemilihan kekhalifahan ketiga setelah terbunuhnya Abu Bakar, ada orang yang mendukung Ali. Namun setelah umat Islam memutuskan untuk memilih Utsman bin Affan, maka orang-orang terjadi mendukung Ali. Akhirnya berbaiat pada Utsman termasuk Ali. Dengan begitu, belum terbentuknya secara faktual kelompok umat Islam bernama Syiah. Untuk pembahasan menilik Syiah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekilas sejarah Syiah. Menilik dari sejarahnya, ajaran Syiah berawal pada sebutan yang ditujukan kepada pengikut Ali, yang merupakan pemimpin pertama Ahlul Al-Bait pada masa hidup Nabi sendiri.
akar permasalahan umat Islam, termasuk munculnya mazhab pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat, sebab Rasulullah sebelum wafat tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat dan negara. Muhammad Hussein Tabatabai dalam bukunya Syiah Islam memberikan pengertian bahwa Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW ialah keluarga Nabi SAW sendiri, yakni Ahlul Bait. Dalam hal ini Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, dan Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu sekaligus menantu Nabi SAW beserta keturunannya. Ketauhidan Syiah. Dalam prinsip Al-Tauhid, keesaan Allah, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mutlak yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Ia tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan. Bahkan dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna. Mutlak al-kamal wal kamal al-mutlak. Syiah meyakini bahwa Allah adalah zat yang tak terbatas dari segala sisi, ilmu, kekuasaan, keabadian, dan sebagainya. Oleh karena itu, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena keduanya terbatas, tetapi pada waktu yang sama, hadir di setiap ruang dan waktu karena dia berada di atas keduanya. Syiah meyakini bahwa Allah Maha Esa. Berikut penjelasannya. Yang pertama, zat, bahwa tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang menandinginya, dan tidak ada yang menyamainya. Yang kedua, sifat, bahwa sifat-sifat seperti ilmu, kuasa, keabdian, dan sebagainya menyatu dalam zatnya, bahkan adalah zatnya sendiri. Yang ketiga, af'al, bahwa segala perbuatan, gerak, dan wujud apapun pada alam ini bersumber dari keinginan dan kehendaknya. Selain daripada itu, Syiah juga meyakini bahwa hanya Allah yang boleh disembah atau tauhid al-ibadah, dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah, atau la ta'budu illa iyyah. Maka barang siapa yang menyembah selain Allah, dia adalah musyrik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.